Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga yang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Alamsyah dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran S1. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar tentang UMKM. Tapi sebelum itu, saya akan memberitahu terlebih dahulu apa sih alasan dan tujuan saya membuat video ini. Yang pertama, saya ingin menyelesaikan tugas pada mata kuliah pendidikan bisnis. Yang kedua, saya ingin memberi informasi sedikit mengenai apa itu UMKM. Lalu yang ketiga, saya ingin mengajak masyarakat yang menonton video ini nih untuk peduli terhadap UMKM. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pasti kalian penasaran kan apa itu UMKM? Simak penjelasannya ya. UMKM. Apa itu UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan hal yang baru dalam aktivitas atau kegiatan perniagaan. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola baik oleh perorangan atau juga badan usaha. Suatu usaha bisa dibilang sebagai UMKM apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Nah, teman-teman tahu nggak sih kriteria dari UMKM ini? Aku jelasin lagi ya. 1. Usaha mikro. Kriterianya jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 50 juta per bulan. Jenis usaha mikro ini diantaranya seperti warung nasi, tambal ban, tukang cukur, dan sebagainya. Kedua, usaha kecil. Kriterianya jika mempunyai kekayaan bersih di bawah 300 juta per tahun. Usaha kecil ini digolongkan menjadi 3 jenis. Pertama, industri kecil. Contohnya industri logam, industri rumahan. Kedua, perusahaan berskala kecil. Contohnya minimarket, koperasi. Ketiga, usaha informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Jenis tadi tergolong dalam usaha kecil. Selanjutnya ada usaha apa lagi sih? Benar, selanjutnya yang ketiga, usaha menengah. Kriterianya apa sih? Kriterianya jika mempunyai keuntungan bersih badan usaha kurang dari 500 juta per bulan. Contoh dari usaha menengah ini diantaranya seperti usaha perkebunan, usaha perdagangan berskala besar, dan usaha industri makanan dan minuman. Tapi kalian tahu nggak sih, dalam keadaan kita yang sekarang ini dalam pandemi COVID-19, ternyata dampaknya itu luas banget ya, sampai dirasakan oleh para pemilik UMKM dan tentunya dirasakan oleh para pekerja dari UMKM tersebut. Kok bisa? Karena semua orang kan sekarang dirumahkan ya. Kalau ada yang mau keluar pun itu karena ada urusan penting dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang dirumahkan, itu membuat para pelaku UMKM kurang bisa leluasa seperti dulu keadaan normal untuk memasarkan usahanya. Di pandemi COVID-19 ini membuat UMKM penghasilannya menurun drastis. Kalau begini terus bisa jadi nih pemilik UMKM beralih ke profesi yang lain. Padahal UMKM ini memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Pemerintah pun memandang penting keberadaan para pelaku UMKM. Ada 3 peran UMKM yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kecil. 1.
Sarana mengentaskan masyarakat dari jurang kemiskinan. Alasan utamanya adalah tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. 2. Sebagai sarana untuk meratakan perekonomian rakyat kecil. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi di berbagai tempat, termasuk di daerah yang jauh dari jangkauan perkembangan zaman sekalipun. 3. Memberikan pemasukan devisa bagi negara. UMKM Indonesia sudah sangat maju. Target pasarnya tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga internasional. Dengan 3 peran yang dimilikinya tersebut, tidak salah kalau para pelaku UMKM tak bisa dipandang sebelah mata. Maka dari itu, yuk kita sama-sama peduli terhadap UMKM, karena UMKM ini sangat penting sekali, khususnya di masyarakat kecil. Kita bisa peduli terhadap UMKM dengan cara mulai dari mempromosikannya, membelinya, bahkan dengan cara kita memberi semangat terhadap pelaku UMKM itu juga termasuk kepedulian kita. Sekian dari saya, semangat terus, pantang mundur, UMKM maju, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.